Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Sanatul Jannah akan menjelaskan materi tentang konsepsi tentang moderasi Islam. Konsepsi tentang moderasi Islam atau wasatiyah adalah konsep yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam menjalankan ajaran Islam. Moderasi Islam tidak hanya relevan dalam konteks sosial dan politik, tetapi juga dalam kehidupan umat sehari-hari. Berikut merupakan beberapa aspek penting dalam metode moderasi Islam. Yang pertama, ada pengertian moderasi Islam. Wasatiyah berasal dari kata wasat yang berarti tengah atau moderat. Dalam konteks Islam, wasatiyah merujuk pada sikap moderat, adil, dan seimbang. Lalu yang kedua adalah landasan moderasi Islam, yang mana dari landasannya dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran menyebut umat Islam sebagai umatan wasatan atau umat yang moderat dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya bersikap moderat dan tidak berlebihan dalam beragama. Yang kedua ada ijtihad dan ijma. Penekanan pada penggunaan akal dan ijtihad untuk menafsirkan ajaran agama dan dalam konteks yang berubah-ubah serta pentingnya konsensus ijtihad dalam menetapkan hukum yang adil dan seimbang. Yang ketiga ada karakteristik moderasi Islam. Yang pertama ada keseimbangan, yang mana menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara hak individu dan hak masyarakat. Lalu ada juga keadilan, yang mana dengan menegakkan keadilan dalam segala hal, termasuk dalam penegakan hukum, ekonomi, dan juga hubungan sosial. Lalu ada juga toleransi, menghormati perbedaan dan mengakui keragaman baik dalam konteks internal umat Islam maupun beragama. Ada juga kemanusiaan, mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, kepedulian, dan saling membantu. Implementasi moderasi Islam. Yang pertama implementasi dalam pendidikan, lalu yang kedua implementasi dalam dialog antar beragama, seperti mendorong dialog kerjasama antar agama untuk menciptakan perdamaian dan saling pengertian. Ada juga praktik keagamaan, seperti mempraktikkan ajaran Islam dengan cara yang moderat, tidak berlebihan, dan relevan dengan konteks zaman. Lalu moderasi Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Yang pertama ada keseimbangan dalam kebijakan publik, menerapkan kebijakan yang adil dan seimbang untuk semua lapisan masyarakat. Yang kedua ada hak asasi manusia, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kebebasan beragama serta kebebasan berbicara. Lalu ada anti ekstremisme, menolak segala bentuk ekstremisme, kekerasan, dan radikalisme yang mengatasnamakan agama. Tantangan dan solusi. Ekstremisme dan radikalisme. Menghadapi tantangan dari kelompok ekstremis yang menafsirkan Islam secara sempit dan keras, solusinya adalah melalui pendidikan yang baik, dialog, dan pendekatan yang inklusif. Lalu misinterpretasi ajaran, mengatasi kesalahpahaman dan misinterpretasi ajaran Islam yang dapat menyebabkan sikap tidak moderat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.